Pada petualangan kali ini kami akan mencoba menjelajah hutan rimba belantara lagi. Jadi kami sudah janjian dengan salah satu teman kami, katanya di tempat dia itu banyak umbut dan juga ikannya. Tapi perjalanan untuk mencapai lokasi ini masih sangat jauh dan jalannya sangat licin dan terjal seperti ini. Saat musim kemarau, maka para petani bisa membawa sepeda motornya untuk sampai ke pondok-pondok mereka. Dan sementara ini cuacanya masih dalam keadaan hujan, jadi tidak bisa lagi membawa sepeda motor. Apalagi sepeda motor yang kita gunakan itu masih sangat standar. Setelah perjalanan yang lumayan melelahkan, akhirnya kami tiba ke sebuah pondok kebun. Jadi pondok kebun ini tempat kami berjanjian bakalan ketemuan dengan teman kami yang katanya itu banyak umbut dan banyak ikannya. Jadi aku istirahat sebentar sambil menunggu dan akhirnya ini temanku sudah tiba, jadi dia tuh berkebun juga baru buka di sekitar sini. Awalnya aku mengira ini sudah sampai dan ternyata dia bilang kita bakalan lanjut lagi ke atas sana. Aku bingung ke atas sana ini maksudnya kemana, karena di belakang pondok ini masih dalam keadaan kabut karena hujan masih berlangsung. Dan di sini tuh ada getuak, jadi getuak itu bambu yang dibuat seperti ini, dilubangi seperti ini sehingga menimbulkan suara. Jadi suaranya ini bisa untuk memberitahu bahwa kita tuh sedang berada di sekitar kebun atau sedang berada di kebun begitu. Setelah hujan berhenti, kami masih akan berjalan lagi ke atas bukit. Dan ini bawaannya lumayan berat karena aku membawa juga ini produknya minta endorse, jadi dia itu mempromosikan produk ini. Tapi aku sudah terlanjur karena jadwal kita tuh minggu ini tuh ke atas bukit, sementara harus membawa bawaan yang sangat berat seperti ini guys. Jadi ini tuh power station, jadi bisa digunakan untuk mengecas atau untuk listrik cadangan begitu di rumah. Dan ini lagi dipromosin, lagi di endorse, padahal lokasi kita itu sangat tidak memungkinkan untuk membawa produk ini. Tapi daripada kita dikejar deadline, mending kita bawa saja di video kali ini ya. Jadi perlu kawan-kawan ketahui, ini tuh bukan kawasan hutan lindung. Hutan ini masih milik pedesaan dan warganya itu boleh membukanya hanya 2 hektar saja per orang. Kalau selebihnya maka kita tidak boleh karena kita harus memikirkan warga-warga yang lainnya. Aku juga ketemu dengan sebuah pondok kebun. Jadi pondok kebun ini milik salah satu pasangan suami istri dan anaknya yang masih balita. Aku kepikiran gimana bawa anaknya ini ke atas bukit. Waduh, pasti sangat-sangat melelahkan ya kawan-kawan. Tapi beginilah kehidupan yang ada di desa, dan untuk petani harus membuka lahan hutan seperti ini. Dan untuk lokasi tujuan kami itu masih sangat jauh dari pondok kebun ini. Setelah pondok kebun ini maka belum ada lagi pondok-pondok kebun yang ada di dalam hutan. Semuanya dalam hutan rimba belantara. Jadi kawanku ini akan membuka hutan di dalam sini. Mereka akan menebang pohon dan akan membersihkan lahan ini sehingga bisa untuk membuat kebun kopi. Singkat cerita, kami sampai ke tempat teman kami ini. Jadi ini tuh sudah ada pondoknya, tapi masih sangat-sangat sederhana. Di sini sudah ada satu orang teman kami yang sudah menunggu kedatangan kami dari tadi pagi. Jadi aku pikir ini tuh sudah sangat dekat dengan sungai, dan setelah aku tanya lagi dengan teman-temanku ini, ternyata sungainya itu masih ada di bawah sana dan perjalanan harus melewati jalan yang terjal dan waktunya itu tidak cukup dengan 1 jam. Padahal aku sudah sangat-sangat capek dan bahuku itu sudah sangat sakit karena membawa beban yang lumayan berat ini. Jadi ini adalah produknya yang bisa teman-teman beli di link yang ada aku cantumin di deskripsi. Jadi aku sangat bingung bagaimana ini membuat videonya karena di YouTubeku itu yang hobi-hobi itu hanya mencari ikan saja. Akhirnya ya mau gimana lagi kawan-kawan, karena perjalanan masih sangat jauh dan beban yang kami bawa ini sangat berat. Akhirnya kami pilih istirahat saja dan tidur malam ini. Kami bingung karena jauh dari sungai, tentunya kita susah untuk mencari ikan. Untungnya itu kami bawa ada sarden dan juga mie instan seperti ini. Jadi ini kawanku lagi masak mie instan, dicampurnya juga dengan cabai dan juga dimasukkan sarden, lalu rasanya itu nano-nano, nggak tahulah apa rasanya bagaimana. Tapi karena ini sudah sangat lapar dan hujan seharian, jadi dingin-dingin lalu makan nasi panas, waduh memang rasanya masih sangat-sangat mantap yang. Malamnya kami hanya istirahat saja sambil mengobrol dan bercerita tentang jalannya kehidupan di pondok yang sederhana ini. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jadi pagi ini kami belum sarapan dan kami belum ada yang bisa dimakan. Sambil berbincang-bincang aku lanjut bikin kopi dan kawanku ini mengasah pisau. Katanya kita akan mencari umbut rotan. Jadi umbut rotan itu pucuk rotan ya teman-teman. Setelah selesai ngopi, kami kembali lagi menjelajah ke dalam hutan.
Jadi dari sini kami harus berjalan kaki lagi lebih kurang setengah jam ke dalam hutan, karena kalau yang dekat-dekat itu sudah diambil oleh mereka. Dan akhirnya kami ketemu rotan yang masih berdiri kokoh. Jadi untuk mengambilnya ini memang agak susah, kita harus menebang pohon yang lainnya untuk dirobohkan ke arah pohon rotan ini ya. Setelah pohonnya jatuh atau setelah rotannya jatuh baru kita bisa mengambil umbutnya. Dan ini kami sudah dapat 2 buah umbut. Setelah itu kami kembali lagi ke tenda dan lanjut masak untuk sarapan pagi. Setelah semuanya selesai dan rasanya sudah sangat mantap, akhirnya kami sarapan. Jadi begitulah cerita untuk video kali ini, video petualangan kali ini. Kita tidak bisa sampai ke sungai karena jauhnya jalan yang harus kita tempuh kawan-kawan. Dan untuk video fullnya bisa kawan-kawan saksikan di YouTube Jemo Dusun TV. Sekian dan terima kasih, semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Ada yang baik.